apa yang menjadi tugas pokok sebagai warga Muhammadiyah. Jujur Pak, teman-teman yang sekarang ngelek-ngelek Muhammad di Salafi itu, ketika saya tanya, kalau you memang sudah bosan dengan Muhammadiyah, ada berapa halaman dan berapa bab HPT, ternyata belum tahu. Berarti Anda termasuk orang yang gagal dalam bermuhammadiyah. Ada dulu di Muhammadiyah semangat itu karena mohon maaf lagi puber di Muhammadiyah, dan saat ini pubertas Anda diluapkan syahwat puber itu di Salafi. Saya khawatir Salafi itu Anda nggak paham, jangan-jangan Salafi itu salah pikir atau salah paham. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam putusan tarjih ini ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama, sehingga mengapa saya termasuk juga ketika kajian ini menggunakan HPT. Pada tahun 1969, pada saat itu Ketua PP Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Badawi dengan Sekretaris M. Jinter Tamimi, di mana beliau menyarankan kepada seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah, daerah cabang dan seluruh anggota warga Muhammadiyah di semua lini menyampaikan bahwa kami harap supaya putusan-putusan ini dijadikan dan dididikkan kepada anak-anak dan pemuda-pemuda umumnya, dan dalam pengajian-pengajian, kursus-kursus dan ceramah-ceramah agar tambah merata, banyak faedahnya. Ini apa yang diingini oleh PP Muhammadiyah pada tahun 1967, yang ketuanya masih kiai. Sekarang beda ya, bukan kiai tapi kiai gitu ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jilid pertama ini ada 16 bab. Kemudian bab yang pertama adalah keputusan tarjih Muhammadiyah di Solo tahun 1929 pada Kongres Muhammadiyah ke-18. Pada bab muqaddimah, silahkan nanti bisa Bapak baca itu. Dalam bab muqaddimah tertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika menyebutkan bismi beda dengan bismi ketika pada saat membaca surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismanya itu setelah ba ada alifnya. Tentunya berisiko berbeda ketika bismi rabbika sama bismillah. Ini berarti ada sesuatu yang termakhdhuf, yang terbuang, yang sehingganya ketika kita mau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu mengandung makna saya mengawali membaca buku ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita mau makan bismillahirrahmanirrahim, berarti saya mengawali kegiatan makan di pagi hari ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang sehingganya bismillahirrahmanirrahim ini cocok untuk hal-hal yang bersifat ma'ruf, yang bersifat khair, yang bersifat baik. Sifat baik. Sehingganya dalam hadis yang walaupun dipersoalkan oleh sebagian ulama ahli hadis, di mana Rasul menyatakan bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Setiap amal yang bermanfaat, yang baik, yang tidak diawali dengan bismillah, maka perbuatan itu dianggap sia-sia. Maka ketika awalnya Majelis Tarjih PP Muhammadiyah melalui tim fatwa menyatakan bahwa rokok hukumnya makruh, di tahun 2010 berubah menjadi haram. Dan sampai detik ini saya belum pernah mendengarkan orang yang rokok itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Rokok bismillahirrahmanirrahim langsung, saya belum pernah. Bahkan ketika maksud lebus begitu mengucapkan masya Allah atau alhamdulillah, ya kan? Mengapa? Karena perbuatan makruh.
termasuk teman-teman di Majelis Ulama Indonesia, baik di provinsi maupun di kota metro. Ketika Pak Yai yang ngerokok itu, saya tanya, ketika ngerokok pakai bismillah enggak? Oh tidak, karena perkara makruh. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah paham. Maka dalam hal kemaksiatan pun juga enggak boleh. Korupsi, kolusi, pendoliman, itu enggak bisa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa. Mau berzina, Dek, mari percintaan ini kita awali dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Cocok enggak? Enggak cocok. Iya kan? Karena ini hal yang ma'ruf. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingganya ketika kita membaca Kitabul Iman di HPT ini, kemudian bab mukadimahnya diberi bismillah, berarti kita mengawali pembahasan kitab iman ini dengan tetap menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana isi dalam mukadimah ini? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wabil khawlu wal quwwah. Tidak ada sesembahan al-ma'bud yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja, wahdah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wabihil khawlu, hanya milik Allah lah segala daya wal quwwah dan kekuatan. Pada bab mukadimah, Muhammadiyah menekankan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Berarti semua penyembahan selain Allah yang disebut dengan taghut itu ma'ubidah min dunillah harus kita tiadakan. Lanafilil jins, berarti ini menafikan semua bentuk penyembahan selain Allah. Baru diitsbatkan dengan ilah, diawali dengan al-istisna, harful istisna. Berarti setelah mentiadakan semua bentuk sesembahan, menetapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak dipatuhi dan ditaati. Kalau kemudian membaca buku-buku dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga dari Syekh Abdul Wahab, termasuk dari Said Qutb, Said Khawa dan sebagainya, tanpa diformulasikan dengan konsep-konsep sosial yang ada di tanah air, maka nantinya mereka akan terpapar dengan namanya gerakan radikal. Karena apa? Apa yang diterapkan di Indonesia saat ini belum semuanya berhukum dengan hukum Allah. Berarti kalau belum berhukum dengan hukum Allah, berarti negeri ini masih negeri kafir, kata mereka. Maka ini harus diperangi, harus melakukan amaliyat. Dan yang menjadi penopang penuh negeri ini adalah TNI Polri. Maka siapapun yang berani untuk berhadapan dengan Polri, maka ketika mati, kata mereka, matinya adalah syahid. Sehingganya di Lampung Tengah ada salah satu orang yang siap baku tembak dengan Densus 88 dengan M516-nya memiliki 5 cm itu, Pak. Dan baku tembak seperti film Rambo itu, Pak. Luar biasa itu. Ya. Dan putranya sekarang lagi kelas 6, sudah setahun baru satu di gunung, dan sekarang sudah turun. Dan sudah saya sampaikan pada keluarganya, nanti kalau sudah lulus SD, masuk di SMP At-Tanwir selama 6 tahun kita gratis sih, Pak. Karena mereka ketika lihat polisi itu bencinya luar biasa. Ya, sehingga saya khawatir tiba-tiba temu polisi langsung nembak. Kebetulan nanti adalah alumni sekolah Muhammadiyah, langsung Muhammadiyah mengajarkan radikal. Repot nih. Gara-gara pada saat di TPA-nya itu diajarkan lagu Islam yes. Gimana, Pak? Yang tepuan asalah itu loh, Pak. Islam yes, kafir no. Nah, sehingganya nanti memiliki sifat sikap yang berbeda dengan umumnya atau yang dipedomi oleh warga Muhammadiyah. Bapak sekalian rahimakumullah, sudah menetapkan hanya Allah sebagai yang berhak diibadah ditaati, ditambah oleh Muhammadiyah wahdah saja. Ini menekankan hal yang luar biasa. Nah, wahdah ini nanti akan membentuk kalimat tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan, ifradullah, mengisahkan Allah. Jadi wahada yuwahidu tauhidan,
Dan nanti akan kita bahas bagaimana kaitannya dengan tauhid sosial. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan-tandingan, tidak ada niddan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka wabil haul wal quwwah, segala daya dan kekuatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingganya kalau sudah datangnya dari Allah maka sumbernya adalah keyakinan. Yang kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, di Muhammadiyah tidak ada istilah tenaga dalam. Ya, tenaga dalam yang dipahami oleh umumnya orang itu dengan mengucapkan wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama wa idza batastum batastum jabbarin, lalu kemudian munculnya ilmu lembu ilan, walaupun Pak Nur Salim, Pak Nur Sbi itu ditinju langsung geblak itu. Bisa itu. Bisa. Tapi syaratnya ada penyimpangan. Iya kan? Bisa itu. Termasuk ketika dia di mana-mana cintanya ditolak, yang dikehendaki gak bisa, pakai ilmu mahabbah. Itu wa alfaitu alaika mahabbatan minni. Kemudian ditambah lagi dengan coba-cobi yang lain. Itu bisa. Tapi siapa di balik itu? Kekuatan bukan dari Allah, tapi dari bangsa yang lain yang disebut dengan jin kafir. Karena dia telah berinteraksi minta tolong kepada jin, dan jin memiliki syarat apa yang dibutuhkan dipenuhi, maka jin pun juga ada timbal balik. Tapi bukan jinno, Pak. Sujin itu bukan, jin tenanan itu. Sekarang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa bedanya tauhid, iman dan akidah? Kita semua paham, sering mendengar apa sih itu iman. Dan iman yang dikonsepsikan oleh Muhammadiyah tidak beda dengan apa yang disampaikan oleh para umumnya ulama ahli akidah. Yaitu apa? Yang diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati, dan diungkapkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Tapi kalau akidah itu adalah sebuah ikatan yang tidak ada keraguan terkait dengan keyakinannya itu, maka berarti akidah itu wilayah hati. Sementara iman itu hati, ucapan dan perbuatan. Sementara tauhid adalah inti dari kajian akidah dan iman. Maka ketika seseorang tauhidnya itu sudah mantap, maka tidak ada keraguan sedikit pun dalam beberapa bahkan banyak hal. Umpamanya kita mengembangkan amal usaha Muhammadiyah, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan nanti jadi atau tidak. Karena apa? Diyakini betul bahwa dengan kita memiliki konsep sebagai produk akal, diyakini oleh hati sebagai konsekuensi kita beriman, lalu kemudian kita berani untuk action sebagai risiko dari keyakinan dan konsep yang kita berikan tadi itu, maka kita tidak boleh untuk ragu. Tidak boleh untuk ragu. Yang sehingganya nanti ada pertanyaan lagi, mengapa sampai-sampai Muhammadiyah dalam lambangnya itu ada dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Yang syahadat itu maknanya tidak hanya sekedar saya menyatakan, tetapi di situ memberikan makna al-qasam wal wa'du, sumpah dan janji, yang sehingganya saya berjanji, saya menyatakan, saya bersumpah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Berarti risikonya itu cukup luar biasa beratnya, yang sehingganya pada saat kita mau ijab kabul oleh Pak petugas pencatat pernikahan, kita disuruh untuk bersyahadat walaupun itu bukan bagian dari rukun dan syarat nikah, tapi harapannya biar ada hubungan transenden yang baik dengan Sang Maha Pencipta yang memberi pasangan hidup. Tapi gak sedikit dalam mengucapkan itu banyak yang keliru, karena di situ mengandung sebuah resiko. Yang sehingganya kalau orang mengucapkan ini paham, terutama warga Muhammadiyah yang kadang nempel di baju, nempel di mana-mana begitu, itu akan melahirkan sikap yang luar biasa. Sampai-sampai kita pernah bertanya, mengapa rukun Islam yang pertama itu syahadat? Oh, ternyata syahadat yang cantolan induknya sebagai
induk tauhid adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai syahadat Rasul itu ternyata ada urgensinya cukup luar biasa. Di antaranya satu sebagai suatu ta'alimin Islam, intisari dari ajaran Islam. Maka orang yang gagal dalam berakidah, gagal dalam beriman, dan gagal dalam bertauhid itu risikonya cukup berat sekali. Yang sehingganya sampai saat ini Bapak sekalian, saya pribadi belum pernah masuk rumah sakit Mardiwaloyo, walaupun itu saya hanya mengunjungi rumah sakit. Jamaah pimpinan Muhammadiyah minta untuk didoakan, saya tidak mau. Sebagai bentuk resiko konsekuensi saya untuk menyatakan la ilaha illallah, apalagi Advent Immanuel. Dan saya malu kepada Allah karena kita pada saat dulu di pleno PDM Kota Metro salah satu produknya adalah membuat rumah sakit Muhammadiyah. Lalu nanti tiba-tiba kita masuk ada lambang salib, lalu terekam dalam hati dan pikiran kita, tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiba-tiba kita meninggal dunia, maka kenalah hadis Nabi, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia lalu sengaja mengucapkan selain nama Allah, maka dia masuk neraka. Apalagi nanti masuk ruang ICU, di situ dalam beberapa hadis Nabi sebagaimana dalam kitab Ar-Ruhnya Ibnu Qayyim, ketika kita dalam kondisi sakaratul maut, di sebelah kanan kita ada setan yang menyerupai ayah kita, dan sebelah kiri ada seorang ibu, setan yang menyerupai ibu kita. Semuanya mengajak untuk beragama berbeda dengan keyakinan kita. Satu mengajak Yahudi, satu mengajak Nasrani. Kalau kemudian seperti itu, lalu tidak ada bina rohani untuk menuntun kalimat la ilaha illallah, naudzubillah min dzalik, maka jangan sampai kita bermimpi, berkeinginan untuk bisa meninggal dunia di rumah sakit non muslim. Maka tentunya bagi kita semuanya, bentar lagi belum punya rumah sakit ya? Belum. Insyaallah bentar lagi. Sebentar lagi. Izinlah. Izin. Muhammadiyah oke, kota dengan rumah sakit insyaallah. Itu periode ini 2022-2027, walaupun mungkin bukan menjadi program, tetapi ini adalah hajat bersama kudu duwe rumah sakit Pak. Iya kan, minimal klinik dulu lah. Iya, nggak apa-apa. Nah, tapi berahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian urgensi syahadat tauhid yang merupakan kalimat yang menempel atau dicantumkan dalam lambang Muhammadiyah itu, urgensi yang kedua adalah sebagai asasul inqilabul ummah, sebagai dasar-dasar perubahan umat secara total. Artinya apa? Kalau akidahnya berubah, dulunya ahli syirik menjadi ahli tauhid, dulunya ahli bid'ah menjadi ahli sunnah, yang dulunya ahli maksiat menjadi ahli taat, maka tentunya dia harus berubah menjadi tokoh perubahan yang di tengah-tengah masyarakat nanti tidak hanya sekedar sebagai muharrab, orang yang digerakkan, tetapi sebagai muharrik, orang yang menggerakkan. Kalau sebagai penggerak, maka wajarlah Muhammadiyah disebut sebagai pergerakan. Kalau tidak bergerak berarti namanya bukan pergerakan, tetapi apa Pak? Pendiaman. Iya kan? Lah non muslim sudah seperti itu, kita nggak bergerak kan, berarti ada persoalan. Tapi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini juga kita sampaikan kepada anak-anak muda. Coba kita lihat sekarang, non muslim itu dalam masalah tauhid saya kira berbeda dengan kita. Tapi persoalan Rabbana atina fid dunya hasanah, non muslim tidak banyak berdoa. Kita ini setiap apa saja berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Setelah sholat Rabbana atina, Jumatan, Idul Adha, Idul Fitri ada Rabbana atina, pernikahan, kelahiran, apalagi Pak, syukuran semua ada Rabbana atina. Tetapi kalau non muslim saya kira tidak banyak berdoa, ingat kepada Sang Kuasa, tapi bagaimana action yang sehingganya kalau kita saksikan bersama, berarti
Kalau orang itu akidahnya mantap, sebenarnya yang menguasai semua sektor kehidupan adalah kaum muslimin. Tetapi anak-anak muda saat ini coba lihat, tiap pagi, siang, sore, malam hanya jagongan santai di karaokean, di kulineran, HP-an, habis waktunya. Sampai-sampai kita sampaikan, siapa yang menguasai nanas di Lampung? Gitu? Bahasa enaknya non muslim, bahasa agamanya kafir. Yang menguasai tebu non muslim, pisang non muslim, apalagi Pak? Nanas semua non muslim, pisang, singkong semua non muslim, masuk kopi juga non muslim, suku cadang mobil dan motor. Lalu kita bagian apa kira-kira? Bagian doa, iya kan? Berarti itu gak menggerakkan. Paling-paling nanti ketika ada kebijakan sedikit langsung, ya kan? Dia mengatakan Allahu Akbar, tapi di mana pengaruh kepada kehidupan sosial? Ini sudah mulai masuk kepada tauhid sosial. Tapi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bagi kita ketika memahami muqaddimah di Kitabul Iman, lambang Muhammadiyah, maka itu adalah akan menggerakkan kita bersama dan ada keberanian untuk action. Kalau kemudian kita nggak ada keberanian, saya khawatir ada persoalan. Dan karena tauhid itu juga berasal dari kata wahada yuwahhidu tauhidan atau wahada saja, maka nanti juga menyebutkan akan membentuk kalimat di situ menyatukan. Maknanya tidak hanya ifradullah tapi menyatukan, yang sehingganya kalau orang tauhidnya mantap, maka dia ada kesatuan hati, kesatuan fikrah, ada kesatuan gerakan. Kalau di Muhammadiyah sudah ada kesatuan hati, kesatuan fikrah, kesatuan gerakan, maka yang muncul adalah ngeroso bareng, mikir bareng, kerja bareng, yang nantinya itu akan bisa berpengaruh kepada kesejahteraan dan kesuksesan bareng, disejahtera bareng, tapi tidak harus mati bareng, ya kan? Karena kematian itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi biasanya urutannya yang tua-tua dulu. Dan ciri tua itu diantaranya dicirikan dengan munculnya uban. Ya. Nah, Yang uban dulu ya. kalau saya tahun 77 alhamdulillah belum banyak muncul uban. Nah, para ustazah muda itu pernah bertanya, "Ustaz, kok Pak itu lebih muda 8 tahun, saya lihat kok ubannya udah penuh, Ustaz, kok belum?" Jawaban saya, karena saya sering mandi. Nah itu Pak Ustadz itu keseringan, maka jumlah anaknya lebih banyak daripada saya. Saya 4, dia anaknya 6. Ya kan? Ya kan sebutkan namanya, keseringan. Tapi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali bahwa tauhid kalau dibahasakan oleh Muhammadiyah, pembagiannya itu ada. Kalau di Muhammadiyah itu ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid mulkiyah. Mengisahkan Allah bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Rububiyah satu-satunya zat yang harus kita isahkan dalam hal Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur semua dunia, bahwa kemudian mulkiyah sebagai penguasa di dunia. Sementara di teman-teman yang lain melalui beberapa kitab mereka itu ada asma wa sifat. Terserah pembagiannya seperti apa, yang penting kita tetap semuanya harus mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal. Hanya nanti tauhid itu tidak hanya dimensinya transenden, tidak hanya transenden urusan hablum minallah saja, tetapi di situ harus bagaimana ada urusan kaitan dengan sosial. Dan inilah yang kemudian oleh Profesor Dr. Amin Rais pada saat beliau melihat kondisi real di tanah air sebelum melakukan gerakan reformasi tahun 1998, beliau akhirnya menulis sebuah buku yang saat ini saya kira masih monumental itu. Tapi bukunya tak cari-cari hilang. Saya belum punya buku Amin Rais banyak, Pak. Tak cari-cari di perusahaan nggak ketemu.
tauhid sosial. Artinya apa? Bahwa kalau orang itu kemudian mentauhidkan Allah dalam semua hal, tentunya urusan-urusan yang lain juga ketika orang sudah tidak lagi mampu mengimplementasikan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sosial, berarti ada persoalan seperti kriminalisasi, kemiskinan, kebodohan, kediktatoran dan sebagainya. Kalau tidak ada seperti itu bermasalah. Maka saya sepakat ketika ada kalimat bahwa warga Muhammadiyah saat ini hendaknya dalam urusan politik pun juga harus banyak, ya saat ini saatnya lah saya kira tahun 2024 itu warga Muhammadiyah tidak boleh kemudian tidak mendukung warga Muhammadiyah. Persoalan partainya mana, monggo lah kalau saya, ya kan, monggo lah, itu pribadi masing-masing. Sampai ada kalimat fangtashiru fil ahzab, setelah kau mengibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah melalui sholat, maka sekarang bertebarlah kalian ke muka bumi di berbagai partai yang ada. Persoalan wadkhuluha min abwabil mutafarriqah, persoalan cara masuknya itu berbeda-beda sesuai dengan karakter partai masing-masing. Yang penting di sana jangan sampai kita ini malah misi partai dipaksakan kepada misi Muhammadiyah. Tentunya yang benar adalah bagaimana misi Muhammadiyah masuk pada misi partai. Ini tentunya nanti akan ketemu di meja yang sama, di forum yang sama, walaupun mungkin benderanya berbeda-beda. Persoalan Farosin Mabes itu sudah selesai lah, itu urusan anak muda itu, ya kan? Udah urusan anak muda udah. Dan kami sudah klarifikasi, ternyata ada faktor internal sebenarnya itu. Gitu. Sama-sama bintang 9, yang satu A, yang satu B itu aja. Ya, itu pengarah ataupun akibat daripada saat musyawarah daerah mereka itu. Saya sudah klarifikasi dan teman-teman kita semuanya maklum itu. Maka dalam satu forum kesampaian ini karena lawan politiknya itu, Pak. Nah, wassalam rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu ketika orang itu tauhidnya mantap, maka kepedulian sosial pun juga muncul. Sosial itu kan perkara muamalah. Muamalah itu ada persoalan ekonomi, sosial, politik. Tapi Pak Amir Rais, gitu, sosial yang dimaksud sebagaimana kami sebut tadi itu. Maka ketika orang itu mentauhidkan Allah, maka dia tidak takut ketika ada orang yang terzalimi, memperjuangkan kemiskinan. Bagaimana supaya tidak istiqomah dalam kemiskinan, ya kan? Kan begitu. Karena mohon maaf, sekarang di Indonesia ini gampang sekali berubah. Mengapa sekarang kita ini gampang seperti husaun ka husaisel, bagian buih di lautan, jumlahnya banyak. Karena persoalannya diantaranya miskin, sudah miskin iman, miskin ilmu, miskin materi, akhirnya miskin semuanya. Akhirnya mudah ya diombang-ambingkan, mudah dia sebagai muharrab, mudah digerakkan. Maka pas Rasul ditanya, ya Rasul, apakah jumlah kita itu jumlahnya sedikit? Amkillatum bainan nas, kok kita ini jadi perebutan, jadi mangsa non muslim? Enggak, karena Anda pada saat itu lagi dalam posisi hustan ka husaisail, tidak memiliki prinsip, mudah digoyahkan oleh kekuatan lain. Apa penyebabnya? Karena punya penyakit namanya hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kalau tidak ikut membackup, tidak ikut membeo, kita takut tidak bisa makan, ya kan? Sekarang kenyataannya beberapa warga kita, saya nggak sebutkan yang muda atau yang tua, tidak sedikit yang seperti itu. Dan inilah yang kemudian akan membahayakan perjuangan umat Islam, tidak hanya perjuangan Muhammadiyah, tapi perjuangan umat Islam. Yang sehingganya bahwa saya rahimakumullah, kalau kita lihat nanti ketika membaca surah Al-Asr, di situ ketika menyebutkan amanu, di situ ada kalimat wa amilus sholihat, kemudian watawasau bil haq watawasau bis sabr. Yang sehingganya kalau orang itu tauhidnya mantap, imannya mantap, akidahnya mantap, maka kaitannya dengan wa amilus sholihat itu juga tidak hitung-hitungan. Walaupun efeknya mohon maaf Pak, mengapa tokoh-tokoh Muhammadiyah itu diantaranya tidak mampu melahirkan kader
dari tubuhnya sendiri. Coba Pak, aktivis IPM, IMF pemuda itu secara biologis itu kadang-kadang mohon maaf bapaknya bukan aktivis Muhammadiyah rata-rata. Bahkan yang bapaknya sebagai penggerak Muhammadiyah, anaknya nggak mau ke situ. Mengapa? Karena dia mati-matian berjuang di Muhammadiyah sebagai wujud wa amilus sholihat, tetapi lupa dia di dalam rumahnya itu ada hak anak. Saya pernah bertanya beberapa putra-putra Muhammadiyah, jawabannya apa? Saya nggak mau Pak. Kenapa? Saya menjadi korban ayah saya. Bapak saya siang malam mikirin Muhammadiyah, rapat demi rapat, melayani Muhammadiyah di podium, di mimbar ke mimbar, sehingga kapan hak kami terpenuhi? Saya khawatir nanti anak saya juga sama jadi korban seperti ini. Maka lebih baik saya tidak mau aktif di Muhammadiyah, tapi tetap jiwa saya, darah saya dalam Muhammadiyah. Sekiranya Muhammadiyah minta bantuan saya samina wa atona. Tapi kalau waktu saya habis untuk Muhammadiyah, saya kayaknya tidak mau. Apakah benar seperti ini, Pak? Ada. Ya. Itu namanya Pak, kalau bagi saya orang yang puber di Muhammadiyah begitu Pak. Itu namanya puber, sehingga melupakan kewajiban kepada istri dan anak-anaknya. Kalau bicara mohon maaf namanya, mengapa saya aktif di Muhammadiyah? Ini istri saya yang kedua. Jadi Muhammadiyah itu walaupun secara biologis tidak poligami, ternyata Muhammadiyah para pimpinan juga berpoligami. Istri pertama di rumah, istri yang kedua Muhammadiyah. Ibu-ibu juga sama, walaupun nggak poliandri, praktiknya poliandri, ya kan? Karena waktunya untuk istri yang kedua namanya suami yang kedua namanya Aisyah. Tapi kalau kita profesional insya Allah aman. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa kajian tauhid sosial itu hakikatnya masih sangat menarik. Saat ini kita dihadapkan dengan berbagai tantangan kehidupan, urusan politik, sosial, ekonomi, berbagai kebijakan, semua aspek kehidupan. Ini kita tidak boleh lengah, hanya asik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingganya nanti ketika ternyata ada sesuatu yang menimpa pada dirinya, pada umat Islam, kita kaget. Yang sehingganya kalau kita melihat prinsip ibadah sebagai perwujudan tauhid uluhiyah di Muhammadiyah itu ada namanya konsepsi at-tawazun, keseimbangan. Imbang antara hablum minallah, hablum minan nas. Walaupun bahasa Al-Qur'an wala tansa nasibaka minad dunya. Ada keseimbangan. Maka ketika kita melihat bagaimana konsep Al-Ma'un, pada saat itu orang hanya asik dengan zikirnya la ilaha illallah beribu-ribu kali, tetapi dia tidak mampu memaknai apa la ilaha illallah sampai at-tamayul atau bitamayil, melenggak-lenggakkan badan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seharusnya itu adalah memberikan pengertian bahwa ketika la ilaha illallah, jika dia ingat di sebelah kanan itu ada anak istri juga memiliki hak. Ketika ke kiri di sana ada juga hak tetangga, hak masyarakat, hak berbangsa dan bernegara. Tetapi pada saat itu terjadi kebekuan, maka akhirnya sang pencerah amat dahlan bagaimana mengimplementasikan tauhid yang sifatnya transenden itu dalam wujud kesalehan sosial, yaitu memberi makan fakir miskin, menyelamatkan anak-anak terlantar dan sebagainya. Dan saat ini Muhammadiyah tidak hanya sekedar anak terlantar, tapi orang-orang yang kurang cerdas dicerdaskan. Hanya nanti kalau orang bertanya, buktinya para koruptor itu 50% lebih dari pendidikan. Jangan-jangan Muhammadiyah ikut menyumbangkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya jelas tugas Muhammadiyah sebagai ciri khusus ada namanya isbubah, sudah diberikan semaksimal mungkin. Pada saat itu mereka imannya aman, tapi ketika mereka sudah di tengah-tengah masyarakat, jarang berinteraksi dengan warga Muhammadiyah, lalu kemudian mereka terjadi perubahan sikap dan perilaku, itu di luar kontrol Muhammadiyah. Saya kira demikian diskusi atau pengantar diskusi pada pagi hari ini. Bapak sekalian, mohon semuanya untuk bisa membaca buku HPT, apalagi di situ ada terusannya alhamdulillahilladzil mubdi'il 'alil awamil wal mu'idi al arwah ila zami yaumal qiyamah. Ini memberikan panduan bahwa
kita ini kalau memuji kepada manusia jangan berlebih-lebihan lah, ya toh. Kepada presiden jangan berlebih-lebihan lah, ya kan. Dikritik marah tapi memuji yang salah tidak ada persoalan, kan begitu, ya kan, kan begitu. Nanti kalau kita ini tidak tidak ikut mengkritik yang oleh Pak Den Safir ini istilah taat kepada pemerintah itu adalah taat ya sifatnya kritis atau yang loyal kritis, kita khawatir nanti kita terjebak pada hal yang nggak benar. Mohon maaf, bisa saja Rocky Gerung yang agamanya sampai sekarang nggak jelas. Apa agamanya, Pak? Itu pernah di pondok Mahat Aliyah Tanfir dulu tak beri serban itu. Bahasa saya, semoga Bang Rocky segera masuk Islam, ya kan? Pas lagi kuliah umum pernah kita undang itu, Pak. Nah kemudian beliau kayaknya memahami surat Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yusmi'una biha wa lahum aynun yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sungguh kebanyakan isi neraka jahanam itu dari bangsa jin dan manusia yang diberi hati nggak digunakan untuk memahami kondisi real di tengah-tengah masyarakat, punya telinga, punya mata nggak digunakan untuk mendengar bisikan-bisikan yang baik, gitu. Kemudian punya mata nggak digunakan untuk melihat realitas kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak itu. Balhum adol, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Binatang ternak itu apa, Pak? Sapi, kambing, kerbau, ternak. Kalau kemudian bukan binatang ternak, namanya tupai. Tupai itu bahasa Jawanya bajing. Kan begitu kan? Diakhiri dengan an, akhirnya mungkin mau perterjemahannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan? Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kita ini nanti akan kembali ruh kita, berarti kita ada kehidupan lagi sebagai wujud daripada tauhid kita, maka tentunya mumpung kita masih hidup, kita banyak berbuat kebaikan. Karena inilah nanti akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berupa jihad, tapi bukan berarti perang. Dan jihad yang paling berat adalah menyampaikan kalimatul haq inda sultanil jair, menyampaikan kebenaran di hadapan para pemimpin yang menyimpang. Nah, kemudian di sini wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdhalil mursalin wa ala alihi ajmain. Sampai situ saja. Di situ ada kalimat bahwa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah dalam membaca sholawat diperkenankan membaca sayyidina. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Tapi cirinya warga Muhammadiyah ketika bicara Muhammad, kalimat sallallahu alaihi wasallam itu jarang terdengar. Tapi kalau di NU Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai senengnya mendengar ayat Al-Quran menyebut nama Allah, semuanya disebutkan. Ketika menyebut ayat langsung Allah. Ketika ada ustadz yang menyatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, Allah, tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agama Allah? Ya kan? Saking semuanya Allah, ya kan? Saking kebablasan itu. Tapi bagi warga Muhammadiyah, ketika di dalam ibadah sifatnya mahdhah, sebagaimana konsepsi dalam kitab 5 masalah di HPT ini, maka pada saat kita membaca sholawat di dalam sholat atau zikir atau doa, maka tidak perlu membaca sayyidina. Maka jangan kaget Pak kalau nanti tokoh Muhammad menggunakan lafaz sayyidina, jangan kaget, ya kan? Bahkan kalau saya pribadi Pak, untuk menyatukan gitu, persepsi NU sama Muhammadiyah, ketika di akhir pidato ceramah saya melalui FKUB atau MUI, mesti saya akhiri dengan nasrum minallah wa fathun qarib wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya kan? Satu, nasrum minallah, pertolongan hanya dari Allah.
wa fathun qarib, dengan pertolongan itu kemenangan sudah dekat wahai teman-teman. Tapi ingat, wallahul muwafiq, Allah lah yang mencocokkan ila aqwamit thoriq, pada jalan yang lurus. Kan ada hubungan tuh Bu, ada hubungannya. Kalau LDI apa? Dewan dakwah apa Pak ciri khasnya? Nah kalau Muhammadiyah itu, nah nanti juga sama. IPM, nun wal qalam wa ma yasturun, cocoknya apa ketika dengan teman-teman dengan Ibnu, gitu. Lalu kemudian IMM, di NOPM, II, apa kira-kira itu? Iya kan? Lalu pemuda Muhammadiyah dengan pemudaan Ansor, ya kan? Termasuk nanti sampai pada Marsnya itu juga sama-sama untuk bisa memahaminya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di sini juga menyampaikan kepada kita bahwa Muhammad penutup para nabi. Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling utama dari rasul-rasul yang ada, dan juga mudah-mudahan sholawat itu juga kepada seluruh keluarganya. Maka siapapun yang menyatakan ada nabi setelah Muhammad, maka dia kafir adanya, sebagaimana dalam beberapa masalah di putusan tarjih Muhammadiyah. Maka Bapak sekalian, mudah-mudahan la ilaha illallah ini sebagai kalimat yang terus kita pegangi, kita pertahankan, kita perjuangkan, karena kita hidup sebenarnya tidak lepas pada fi dzilali la ilaha illallah, dan mudah-mudahan kita nanti mati juga melalui la ilaha illallah, sampai kita masuk surga melalui kunci la ilaha illallah. Inilah induk dari kajian tauhid sosial sebagaimana yang telah dicantumkan oleh PP Muhammadiyah melalui putusan tarjih pada Kitabul Iman bab Muqaddimah. Hadanallahu wa majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan Ustazana Fadil. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab. Mengingat permasalahan waktu dibatasi hanya 5 soal jawab. Ya, kami persilahkan jika ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz telah memberikan pencerahan kepada kami tentang kaitan tauhid secara ubudiyah dengan tauhid secara muamalah. Berkenan sekali di mana seperti yang disampaikan oleh Nabi, bagaimana seseorang itu bisa bertauhid secara benar bila mana dia dilabelkan dengan kemiskinan atau perutnya ketika lapar, sampai Nabi mengatakan kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran.